analisis multivariat B012. Di sini saya akan menjelaskan penginterpretasian data, yaitu analisis pengaruh umur dan kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres karyawan. Bisa kita lihat bahwa ada variabel umur karyawan, merokok, tingkat stres, dan juga biaya kesehatan. Pada variabel merokok ini terdapat pernyataan ya dan tidak. Maka dari itu kita harus mengubahnya dalam bentuk angka. Maka kita harus menambahkan variabel dummy. Untuk menambahkan variabel dummy, yaitu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung J2 sama dengan tanda petik tidak langsung titik koma 0 titik koma 1 tutup kurung enter. Nah, data ini diberlakukan untuk semuanya. Selanjutnya kita copy variabel keseluruhan. Selanjutnya data yang telah kita salin kita copy pada SPSS. Kemudian untuk variabel merokok tadi kita ganti dengan variabel dummy. Kita copy untuk variabel dummy-nya, lalu kita tempel pada SPFS. Selanjutnya kita ke variabel view. Untuk variabel 1 ini paling atas kita rubah dengan X1, langsung X2, Y, dan terakhir Z. Untuk tipe datanya kita rubah semua menjadi numerik. Lalu untuk label X1 kita yaitu umur, X2 merokok, Y kita stres, dan juga Z dirubah menjadi biaya kesehatan. Selanjutnya yang bagian measure kita rubah menjadi scale untuk X1, Y, dan juga Z. Oke, langsung kita masuk ke analyze, regression, linear. Untuk variabel umur dan rokok kita masukkan pada tabel independen. Stres kita masukkan pada tabel dependen. Langsung oke. Nah, di sini muncul pada model 1. Selanjutnya kita analis lagi untuk mencari hasil model 2, yaitu dengan cara yang sama. Tapi variabel stres kita pindah ke kolom independen, dan variabel biaya kesehatan kita masukkan dependen. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah menghasilkan model 2. Di atas ini model 1 dan juga di bawah ini model 2. Pada analisis jalur ini maka terdapat dua model. Nah, model pertama ini pada uji hipotesis H1 kita fokus pada tabel koefisien di mana hasil dari signifikansi 0,147 dan juga hasil dari standar koefisien ini menunjukkan negatif 0,069, maka hal ini menginterpretasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisiensi sebesar negatif 0,09. Maka hipotesis 1 ditolak. Artinya, terbukti bahwa umur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat stres. Pada H2 yaitu menghasilkan nilai signifikansi 0,458 dan standar koefisien bernilai negatif 0,035, di mana hal ini menginterpretasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar negatif 0,035. Maka hipotesis 2 ditolak, artinya terbukti bahwa merokok berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat stres. Selanjutnya pada model 2, yaitu kita fokus pada bagian koefisien, di mana menganalisis H3, H4, dan juga H5, di mana H3 menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Ini menginterpretasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,278
maka hipotesis 3 diterima. Artinya terbukti bahwa umur berpengaruh positif signifikan terhadap biaya kesehatan. Pada hal 5, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,324 dan juga standar koefisien bernilai 0,031. Ini menginterpretasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien sebesar 0,031. Maka hipotesis 5 ditolak. Artinya, terbukti bahwa tingkat stres berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya, menganalisis hubungan kausalitas model 1, di mana nilai koefisien umur sebesar negatif 0,69. Hal ini itu menunjukkan bahwa umur berpengaruh negatif terhadap tingkat stres. Artinya, semakin tinggi umur karyawan, maka tingkat stres cenderung menurun. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan. Pada nilai koefisien variabel merokok, yaitu sebesar negatif 0,35, menunjukkan bahwa merokok berpengaruh negatif terhadap tingkat stres. Artinya, karyawan yang merokok cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Maka, dari hubungan kausalitas model 1 dapat disimpulkan bahwa umur dan kebiasaan merokok tidak memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap tingkat stres. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan kausalitas pada model 2. Nah, pada nilai koefisien umur yaitu sebesar 0,278, hal ini menunjukkan bahwa umur berpengaruh positif terhadap biaya kesehatan. Artinya, semakin tinggi umur karyawan, maka biaya kesehatan akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu nilai koefisien pada merokok sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa merokok berpengaruh positif terhadap biaya kesehatan. Artinya, karyawan yang merokok memiliki biaya kesehatan lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok. Selanjutnya, nilai koefisien dari tingkat stres yaitu sebesar 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stres tidak berpengaruh terhadap biaya kesehatan. Artinya, semakin tinggi tingkat stres, maka biaya kesehatan akan semakin rendah. Dari hubungan kausal model 2 ini dapat disimpulkan bahwa umur, kebiasaan merokok memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap biaya kesehatan, tetapi memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap tingkat stres. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu untuk menghitung indirect effect. Pada menghitung indirect effect, di sini saya menggunakan Sobel Test, yaitu sebuah web, ya dimana itu menghasilkan H6 yaitu menghasilkan hasil penelitian menunjukkan nilai Z hitung sebesar negatif 0,81 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 6 ditolak. Artinya terbukti bahwa tingkat stres tidak mampu memediasi pengaruh umur terhadap biaya kesehatan. Selanjutnya yaitu ada H7, di mana Z hitung sebesar negatif 0,59. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Z hitung sebesar negatif 0,59 dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 7 ditolak. Artinya terbukti bahwa tingkat stres tidak mampu memediasi pengaruh kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan. Nah, kembali lagi pada hasil SPSS, di mana model 1 menghasilkan R-square sebesar 0,001, di mana hal ini menunjukkan bahwa umur dan kebiasaan merokok hanya mampu menjelaskan variasi tingkat stres sebesar 0,1%, sedangkan 99,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, selanjutnya kita lihat tabel model summary pada model kedua, yaitu menunjukkan nilai R-square sebesar 0,565, di mana hal ini menunjukkan bahwa umur, kebiasaan merokok, dan tingkat stres mampu menjelaskan variasi biaya kesehatan sebesar 56,5%, sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian penginterpretasian saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau salah dalam penginterpretasian, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.